Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Oke, kemarin pengalaman yang cukup luar biasa ya sahabat kebahagiaan ketika Kevin membahas tentang pertanda cinta bagian 6 berkaitan dari past life seseorang. Energinya cukup kuat banget dan Kevin mengucapkan terima kasih sekali nih untuk sahabat kebahagiaan yang juga merasakan frekuensi yang sama ketika Kevin kemarin live streaming ya. Energinya kalian kerasa banget di situ. Apresiasi. Ternyata nggak cuma Kevin saja yang bisa merasakan energi past life seseorang di situ. Sahabat kebahagiaan juga merasakan. Dan di kelanjutan untuk video kali ini, Kevin akan membedah lagi karena kemarin Kevin juga merasakan energi dari si Divine Femininnya yang terasa sangat menyesak banget ya. Dan kita akan cek untuk sahabat kebahagiaan yang terhubung di past life yang kemarin Kevin sampaikan. Jadi kalian harus urut ya kalau nonton di tema pertanda cinta. Kalian urut videonya dari pertanda cinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan ini ada yang ketujuh. Tema yang akan Kevin bahas di tema kita kali ini adalah di saat aku merindukanmu dan suara cintanya kepadamu itu seperti apa. Oke, bisa terbalik ya. Yang merindukan ini bisa divine maskulin atau divine feminim. Tapi Kevin akan lebih menggali lagi tentang si divine feminimnya di sini. Oke, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Bacaannya di sini bersifat general, terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali ya. Bisa tertukar antara energi kamu, energinya dia, atau justru energi orang lain. Oke, karena sifatnya adalah general ya. Selalu gunakan positive vibe dimanapun kalian berada dengan cara berkomentar-komentar positif ya sahabat kebahagiaan. Dan usahakan kalian menonton videonya Kevin ini dengan kebijaksanaan kalian ya. Dan harus diperhatikan karena takut salah tangkap, salah sambung. Jadi itu berbahaya ya untuk sahabat kebahagiaan. Oke, kita akan cek bersama-sama ya sahabat kebahagiaan. Temanya adalah di saat aku merindukanmu untuk energi saat ini dan bagaimana suara cintanya dia terhadap sahabat kebahagiaan. Kevin masukkan temanya ini ke dalam risalah suara hati. Kita cek untuk energi saat ini. Ini adalah energi divine feminim. Menggunakan kartu raham tarot ya. Kalau kalian tahu, kalau Kevin menggunakan kartu raham tarot, ini biasanya masuknya ke energi divine feminim ya. Bagaimana untuk energi cinta di saat seseorang merindukan sosoknya untuk divine feminim di sini. Divine feminim merasakan sebuah perasaan rindu. Bagaimana tentang suara rindunya dia, sang divine feminim? Di saat divine feminim merindukan, oke, kita bertemu di kartu Three of Swords. Sahabat kebahagiaan, ini kartunya muncul sama ya. Kemarin di live-nya Kevin, kartu pertama itu adalah kartu 3 pedang. Dan ini juga muncul kartu 3 pedang lagi. Berarti ini sudah mengindikasi tentang temanya Kevin. Yang pertanda cinta bagian 6 itu urut. Dan ini adalah pertanda cinta bagian 7. Itu adalah urut juga. Bagaimana perasaan sang divine feminim di sini ketika merindu? Kartu 3 pedang ini menyimbolkan tentang perasaan rindu ya sahabat kebahagiaan, menyimbolkan tentang sebuah ketakutan dan juga kecemasan. Jika rindu itu datang, perasaan rindu itu datang, rasa cemas akan datang menghantui sang divine feminim. Merasakan sesak di dada dan merasakan ingin sekali berjumpa atau mungkin juga ingin sekali bertemu atau mungkin juga ingin tahu kabarnya dia. Rindu yang tertahan ini membuat sang divine feminim merasa tidak berdaya. Merasa dirinya dia tuh tidak lagi memiliki motivasi apapun. Rindunya sangat besar banget ya sahabat kebahagiaan. Dan ini adalah sebuah rindu yang terlahir dari pecahan jiwa kamu di past life. Dan ini terasa energinya sampai dengan saat ini. Jika sahabat kebahagiaan yang memiliki divine feminim yang merasakan sebuah perasaan rindu, kamu seperti hati kamu tersayat-sayat dan ingin berteriak, mengutarakan dan memanggil namanya dia lebih keras lagi, lebih keras lagi. Mungkin di saat sahabat kebahagiaan merasakan sebuah perasaan rindu, cobalah untuk pegang dada kamu bagian sebelah kanan ya, menggunakan tangan kiri. Pegang dada kamu dan kemudian resapi perasaan itu dulu, resapi perasaan itu, kemudian tarik napas. Tarik napas, karena ini Kevin merasakan ya, masih merasakan energi si divine feminim ini. Kalian tarik napas dalam hitungan keempat ya.
tarik napas hitungan keempat, 1, 2, 3, 4, kemudian tahan dalam hitungan ke-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian lepaskan dalam hitungan ke-8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalian rasakan itu saja ketika merasakan rindu ya, biar perasaan ini tidak menjadi beban dalam jiwa sahabat kebahagiaan. Merasakan rindunya dia, coba ikuti arahan Kevin, tarik napas dalam hitungan 4, kemudian tahan dalam hitungan 7, kemudian lepaskan dalam hitungan 8. Lakukan itu selama 5 kali. Ini niscaya akan mencoba untuk meredakan tentang perasaan cemas kamu terhadap seseorang yang kamu rindukan ya sahabat kebahagiaan. Karena Kevin masih merasakan energi past life-nya yang kemarin sempat Kevin bacakan ya sahabat kebahagiaan. Energinya masih tersimpan di kartu ini. Dan kita cek lagi tentang di saat aku merindukanmu. Oke, kita bertemu di kartu Queen of Pentacle ya sahabat kebahagiaan. Queen of Pentacle ini adalah simbol dari sebuah kesetiaan. Ya, sahabat kebahagiaan selalu setia, selalu menunggu, selalu mengharapkan tentang hadirnya dia. Ada sebuah doa di dalam diri kamu ketika kamu ngebina hubungan bersama dia. Mungkin sulit untuk menggapai cintanya dia, mungkin kamu sulit untuk bisa menemukan kepastian antara hubungan kamu dengan dia. Tapi diri kamu memperlakukan diri kamu itu lebih setia, mencoba untuk setia dan bertahan menunggu dalam keadaan apapun sahabat kebahagiaan. Bagi sahabat kebahagiaan, cintanya terhadap dirinya dia mungkin tidak bisa dibandingkan dengan mungkin pasangan resmi kamu atau internal kamu, karena kamu merasa bahwa tidak ada sosok lain yang benar-benar bisa masuk ke dalam jiwa kamu di sini. Jika sahabat kebahagiaan merasakan feel tersebut, kalian memang terhubung di dalam past life dari tema Kevin yang kemarin. Karena Kevin lihat di sini untuk kartu Queen of Pentacle-nya adalah setia menunggu, dan sahabat kebahagiaan masih memiliki kepercayaan diri yang kuat bahwa kamu yakin dan kamu percaya bahwa harapan yang ada di dalam diriku untuk bertemu dengan dia itu akan tercipta. Bisa sahabat kebahagiaan lihat ya untuk simbol di kartu Queen of Pentacle-nya di sini ada sosok seorang queen di sini, seorang peri. Dia mengadahkan lehernya ke atas. Ini adalah menyimbolkan tentang kepercayaan dirinya dia, bahwa energi sahabat kebahagiaan juga memiliki kepercayaan diri yang cukup kuat bahwa aku sadar dengan harapanku ini aku pasti akan bisa mewujudkan. Bahkan untuk bertemu dengan dia, untuk menyampaikan rinduku, aku percaya dan aku sangat yakin. Ini adalah kekuatan yang luar biasa yang masih tertanam di dalam diri sahabat kebahagiaan. Ya, kisah ini masih nyambung di Pertanda Cinta bagian ke-6. Untuk kalian yang belum nonton di Pertanda Cinta bagian 6, kalian coba tengok dulu ya, karena pembacaan Kevin itu akan selalu berkesinambungan. Lalu di saat aku merindukanmu, ada energi apa lagi? Oke, kita bertemu di energi feminim kembali ya sahabat kebahagiaan. Ini memang kartunya, entah kenapa ya kartunya selalu frekuensinya itu selalu nyambung dengan energinya Kevin. Kita membahas tentang tema atau energinya si Divine Feminim, kartunya itu keluar feminim juga. Ini adalah simbol dari Queen of One. Oke, Queen itu adalah udah pasti feminim ya. Dan di sini untuk energi kartu Queen of One adalah gairah yang tersimpan di dalam dada, gairah yang tersimpan di dalam diri. Bahwa energinya di sini untuk sahabat kebahagiaan masih menyimpan gairah dan minat terhadap sosoknya dia. Memang sahabat kebahagiaan ini adalah tipikal orang yang merasa bahwa tidak ada lagi sosok yang bisa kalian minati kecuali adalah sang divine maskulin tersebut. Merasakan perasaan yang amat dalam. Jika ditelaah lebih dalam lagi, sahabat kebahagiaan ini adalah tipikal orang yang justru mementingkan atau selalu menunjukkan sisi romantisme. Ya, momen-momen romantisme di dalam diri sahabat kebahagiaan ini akan selalu tertanam di dalam ingatan dan memori. Dan memori itulah yang membangkitkan gairah sahabat kebahagiaan yang merasa yakin bahwa diri aku patut untuk mencintai dia dan memberikan segala bentuk minatku terhadap dirinya dia. Oke, rindu ini memiliki kepercayaan diri yang cukup kuat ya sahabat kebahagiaan, bahwa sejatinya perasaan rindu ini bukanlah omong kosong belaka, bahwa ini adalah perasaan cinta, perasaan cinta yang tertahan, dan perasaan cinta yang ingin segera menjemput kekasihnya. Oke, sang queen merindukan kekasihnya di sini, dan sang queen di sini juga mencoba untuk menahan diri. Apakah sang pangeran atau sang raja di sini akan menciumnya kembali atau tidak? Ini Kevin melihat indikasinya seperti itu. Bisa kalian lihat ya. Untuk simbol dari kartu Queen of One di sini ada seorang queen yang tangannya dicium oleh sang raja di sini. Bisa kalian lihat ya. Ini adalah simbol dari kelembutan hati dan perasaan ketika sahabat kebahagiaan merasakan rindu yang amat berat.
kalian merindukan tentang sebuah belayan lembut dari sosoknya dia. Mencium tangan kamu atau mungkin juga mencium kening kamu di situ. Itu adalah momen yang sangat luar biasa, momen-momen yang tidak akan pernah terulang lagi, dan momen itu sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar kamu. Dan kamu mengharapkan semoga momen ini bisa kembali berjumpa, kembali terrealisasikan, karena perasaan rindu kamu yang amat dalam di kartu Three of Swords ini mewakili bahwa diri sahabat kebahagiaan tidak bisa lepas ataupun melupakan sosok dia. Bahkan untuk memisahkan diri dari dirinya dia pun tidak sanggup. Ketika sahabat kebahagiaan mungkin diliputi perasaan yang amat mendalam, kamu berontak, kamu ingin lepas dari dia, tapi kenyataannya sahabat kebahagiaan di saat kamu mencoba lepas dari dia, justru perasaan rindu akan selalu muncul di sini. Berulang kali berusaha untuk lepas, untuk tidak mau lagi sama dia, untuk tidak terhubung sama dia, tapi itu adalah sebuah kebohongan semata. Perasaan kamu, hati kamu, jiwa kamu tidak bisa bohong bahwa sebenarnya kamu masih merindukan dia. Karena apa? Sahabat kebahagiaan masih terikat di dalam sebuah karma past life seseorang. Dan jika rasa rindu ini muncul, alangkah baiknya cobalah untuk bisa berkomunikasi atau bertemu dengan dia, biar sahabat kebahagiaan merasakan kelegaan. Tapi bagaimana kalau hubungannya diblokir, Kevin? Ya, seperti yang Kevin tadi bilang di energi awal, jika sahabat kebahagiaan diblokir oleh si divine masculine itu atau seseorang di luar sana, alangkah baiknya cobalah jika perasaan rindu itu muncul, kalian coba terapkan ya, tarik napas hitungan keempat, kemudian tahan dalam hitungan ketujuh. Setelah itu lepaskan dalam hitungan ke-8, 4, 7, 8. Lakukan itu selama 5 kali. Dan setelah itu cobalah sebut nama Tuhan kamu, nanti itu akan memberikan sebuah kelegaan di dalam diri kamu. Ini adalah metode pernapasan di mana energi kamu ini akan, udaranya itu kan masuk ke dalam otak kamu dan kemudian menjernihkan pikiran kamu, karena yang namanya perasaan itu terkadang terkoneksi juga dari otak kamu. Nah, lakukan hal itu agar sahabat kebahagiaan tidak terjebak di dalam perasaan rindu yang membuat kamu semakin cemas ya. Oke. Selanjutnya ada energi apa lagi di sini? Oke, ini kita bertemu di kartu maskulin nih. Ada kartu King of Swords. King of Swords ini seperti kisah di past life yang kemarin Kevin sampaikan ya. Selama ini sahabat kebahagiaan mencoba untuk dingin kepada siapapun, termasuk kepada pasangan kamu, termasuk kepada orang lain. Ketika kamu merasakan rindu, energi kamu di sini akan memperlakukan dingin kepada siapapun. Karena emosional kamu tertahan di sini, tertahan dan belum bisa menunjukkan sisi kebahagiaan kamu. Jadi, rindu ini akan menguasai bentuk emosional dari sahabat kebahagiaan. Ketika rindu yang amat dalam dan tidak terlepas, justru ini imbasnya kepada orang lain, sahabat kebahagiaan. Orang lain akan melihat diri kamu itu tidak lagi memiliki warna, tidak lagi memiliki aura yang cukup indah. Karena secara energi di sini, hormon kebahagiaan kamu itu menurun, sehingga membuat seseorang akan melihat kamu itu warna auranya menjadi pudar. Biar sahabat kebahagiaan tidak terlihat warna auranya pudar, mungkin inner beauty kamu tidak muncul di situ. Lebih baik jika merasakan rindu yang amat dalam di sini, coba terapkan apa yang Kevin sampaikan di situ dengan cara tarik napas kalian dalam hitungan 4, 7, 8. Lakukan itu. Itu untuk mengontrol cakra tubuh kamu agar tidak pudar warnanya dan agar tidak sahabat kebahagiaan ini ke distract energi rindu itu yang membuat warna aura kamu itu menjadi buram. Oke. Lalu selanjutnya ada energi apa lagi di sini? Oke, kita bertemu di kartu 10 pedang. Oke, 10 pedang ini adalah simbol atau sebuah cerita di mana seseorang itu selalu mengkhianati diri sendiri ya. Dalam artian gini, ketika sahabat kebahagiaan dipaksakan untuk berbahagia dengan orang lain tapi notabene tidak, sahabat kebahagiaan hanya bertahan dalam keadaan itu saja. Bertahan dalam kondisi kepada orang yang salah di situ, orang yang mungkin notabene tidak kamu cintai. Ya, kamu telah mengkhianati diri kamu sendiri. Dan hal ini mungkin akan mempengaruhi kondisi emosional kamu. Jika seseorang mengkhianati diri sendiri, maka segala sesuatunya akan menjadi salah. Apa yang kamu lakukan akan dinilai salah oleh orang lain. Dan rindu ini memang efeknya itu justru banyak banget ya. Efeknya banyak banget, terutama menguasai kondisi mental kamu, kondisi emosional kamu. Jika tidak dilepaskan, ini ternyata membuat sahabat kebahagiaan itu akan selalu mengkhianati diri sendiri. Oke, kita akan cek. Ini adalah divine kamu yang feminim. Kita akan cek bagaimana untuk energi dari divine
maskulin, tentang suara hati cintanya terhadap sahabat kebahagiaan. Di saat sahabat kebahagiaan ini merindukan dia, bagaimana kabar dari si divine maskulin? Oke, kita akan cek. Di sini Kevin menggunakan kartu Gustav Dor Tarot sebagai divine maskulin. Oke, ada kartu Knight of Cup. Di saat sahabat kebahagiaan merindukan dia juga masih menyimpan sebuah rasa cinta terhadap sahabat kebahagiaan. Ini energinya masih sama ya di pembacaan past life kemarin, walaupun jenis kartunya beda. Kartunya muncul lagi, Sang Kesatria Cup. Ini menggambarkan tentang dirinya dia yang mencoba untuk bisa menjangkau diri sahabat kebahagiaan. Meskipun hubungan kamu dengan dia terbatasi oleh sesuatu hal, terbatasi oleh status sosial, tapi dia masih menyimpan rasa cinta dan terkoneksi dengan apa yang kamu rindukan. Koneksi kamu, empati kamu terhubung kepada orang ini. Dan orang ini ketika sahabat kebahagiaan merasakan rindu, dia juga merasakan sinyal dari energi sahabat kebahagiaan, bahwa dia ngerasa bahwa aku mendapatkan sebuah koneksi cinta di sini. Dan mungkin jika hubungan kamu secara komunikasi baik, ketika kamu merindukan dia tiba-tiba akan datang menghubungi kamu dan akan mengutarakan bahasa cinta yang membuat kamu terhanyut kepada sosoknya dia. Oke. Ada kartu The High Priestess, sahabat kebahagiaan, tentang sebuah mendengarkan. Ketika perasaan kamu, rindu kamu di sini muncul, ketika sahabat kebahagiaan terkoneksi oleh divine maskulin di sini, dia akan lebih mendengarkan kamu dan akan memberikan sebuah pencerahan untuk diri kamu. Ini adalah cinta yang suci. Ini adalah cinta yang terkoneksi secara soulmate, twin flame, dan hubungan sehati. Karena telepati antara diri sahabat kebahagiaan dengan orang ini terhubung cukup baik ya. Dan selain orang ini memiliki divine maskulin yang cukup kuat, dia sejatinya memiliki divine feminin juga yang mau mendengarkan dan mau berbagi dengan sahabat kebahagiaan. Kartunya The High Priestess. Selanjutnya ada kartu Four of Pentacles. Wow, ini sama nih di energi yang kemarin ya. Kalau yang kemarin kartunya itu ada Four of Pentacles-nya, itu simbolnya ada seseorang yang duduk di ayunan yang terombang-ambing, dan Four of Pentacles-nya di sini seseorang yang menunggu, dan di sini ada simbol tengkorak di sini. Ini adalah simbol dirinya dia. Sejatinya juga masih sama, menunggu tentang sahabat kebahagiaan. Kapan kita bisa bersama, kapan kita bisa ngobrol bareng. Aku masih tetap stay di tempat yang sama dan aku menunggu kehadiran kamu, sang divine feminine. Sama-sama menunggu antara diri kamu dengan dia. Mungkin sahabat kebahagiaan merasakan ya, kenapa hubungan aku tuh stucknya sama dia terus. Karena kalian terkoneksi secara soul, secara jiwa kalian tuh masih terkoneksi di sini. Sehingga dia menunggu, kamu menunggu, sama-sama nunggu. Ini harus ada sebuah kesimpulan bahwa kalian itu benar-benar harus ada sebuah komunikasi dan kesepakatan. Kalau misalkan tidak ada kesepakatan di situ, sama-sama akan terus-terus menunggu. Dan karma ini akan terus-terus berulang. Kemudian past life kamu itu tidak berhenti di kamu saja. Mungkin nanti di kehidupan yang selanjutnya itu akan terus-terusan terulang. Lebih baik kita patahkan past life-nya untuk saat ini. Jika sahabat kebahagiaan merasakan kerinduan, harus ketemu dan sampaikan tentang perasaan kamu. Jika perlu, peluk dia. Dan katakan bahwa kamu mencintai dia. Dan dia pasti akan mengatakan, aku sangat mencintai kamu di sini. Karena sejatinya dirinya dia juga sama, masih menunggu. Oke, selanjutnya ada kartu Four of Wands. Kita bertemu di kedua kartu bernomor 4 ya, sahabat kebahagiaan. Four of Pentacles, Four of Wands. Bagaimana kondisinya dia? Kondisinya dia memang sudah menikah ya, sahabat kebahagiaan. Bahwa cinta kamu ini secara soul terikat satu sama lain. Walaupun tubuh fisiknya dia berada di kondisi pernikahan dengan orang lain, tapi sejatinya dia masih stuck sama kamu, masih memikirkan kamu. Ketika kamu merindukan dia, bahasa cintanya dia adalah tentang rindu yang sama. Dia mengharapkan tentang sebuah kebahagiaan terhadap sahabat kebahagiaan. Namun, karena status sosial inilah yang memisahkan kamu. Mungkin kamu terjebak di hubungan cinta bersegi yang masing-masing sudah memiliki pasangan. Karena kabinet untuk divine maskulinnya di sini juga sama, dia sudah punya pasangan. Dan dia terjebak di dalam kondisi seperti ini. Tapi kalau misalnya dikatakan apakah dia
akan berusaha untuk mewujudkan cintanya terhadap sahabat kebahagiaan atau tidak? Jawabannya adalah dia belum tahu. Dia belum tahu dan belum bisa mengambil sebuah kesimpulan apapun. Karena yang dia rasakan adalah hanya bisa menikmati saja, pasrah saja. Kalau misalkan pasrah-pasrah saja menerima keadaan seperti ini pasti menyiksa. Lebih baik serahkan. Serahkan ke siapa? Serahkan ke Tuhan. Ya Tuhan, aku serahkan perasaan cinta ini kepada Engkau ya Tuhan. Berilah aku sebuah mukjizat untuk hubungan ini. Berilah aku sebuah kemudahan dan kepastian dari hubungan aku dengan dia. Kalau misalkan aku terjebak di dalam sebuah cinta yang rumit di sini, cinta yang tidak disatukan, maka lebih baik ya Tuhan, ambil perasaan ini, ubah perasaan ini menjadi hubungan hanya sebatas pertemanan saja. Karena aku berusaha untuk melupakan dia, untuk lepas dari dia, justru yang hadir itu adalah perasaan rindu. Mungkin kamu bisa meminta sama Tuhan agar dirubahlah perasaan kamu di situ. Karena sejatinya Tuhanlah yang bisa merubah perasaan seseorang dari cinta menjadi benci, dari benci menjadi cinta. Koneksikanlah perasaan kamu kepada Tuhan ya, sahabat kebahagiaan. Karena Kevin lihat di sini memang apapun yang kamu lakukan, apapun usaha yang kamu lakukan, ujung-ujungnya balik lagi sama dia, muter-muter terus. Lalu kita bertemu di kartu The Wheel. Oke, ini masih sama juga nih sahabat kebahagiaan. Di kartu kemarin yang Kevin bahas ya, menggunakan kartu The Beauty of Horror. Kemarin Kevin tuh bahas energi maskulin, itu keluarnya kartu The Wheel of Fortune ya, The Wheel of Fortune. Dan di sini juga sama, keluar kartunya adalah The Wheel of Fortune, walaupun jenis kartunya beda. Ya, memang jika ada sebuah peluang, jika ada sebuah keajaiban, orang ini bisa menyatu dengan sahabat kebahagiaan. Presentasinya memang sekitar 70% dia mendapatkan sebuah keberuntungan ya untuk bisa memiliki kamu, tergantung bagaimana aksinya dia. Kalau dia memiliki aksi, dia memiliki sebuah gairah yang cukup kuat menguatkan dia, maka dia akan mengambil hati kamu dan kemudian mematahkan tentang past life itu. Kalian bisa menyatu. Karena Kevin melihat ya, sejatinya orang ini memiliki sisi keberuntungan loh. Si maskulin ini memiliki sisi keberuntungan. Namun keberuntungan ini selalu dipatahkan oleh sosok orang lain yang menjadi pesaing. Kemarin kita bahas si maskulin itu ada sosok pesaing yaitu Page of Swords. Dan di sini untuk energinya dia punya keberuntungan, dan apakah keberuntungan ini berpihak pada dia atau enggak? Apakah semesta mengizinkan bahwa dia bertemu sama kamu atau enggak? Tapi dia mempunyai The Wheel of Fortune untuk dirinya dia. Mudah-mudahan sahabat kebahagiaan, di dalam doa kalian, di dalam harapan kalian, cinta kalian bisa disatukan ya. Karena orang ini sejatinya memiliki keberuntungannya, dan semesta akan memberikan keberuntungannya dia ketika dia berusaha, ketika dia berjuang, ketika dia berharap, ketika dia berupaya untuk menggapai kamu, maka keberuntungan akan hadir ke dalam sosoknya dia. Doakan saja, mudah-mudahan ada kebahagiaan di sini ya. Mudah-mudahan ada keberuntungan dari orang ini, karena sejatinya dia mendapatkan sebuah keberuntungan ya. Wheel of Fortune ini adalah Jupiter ya. Jupiter, dimana Jupiter itu akan memberikan sebuah keberuntungan. Jupiter itu adalah planet keberuntungan dan menaungi di kartu The Wheel of Fortune di sini. The Wheel of Fortune ini adalah energi semesta dari Jupiter yang mengindikasi orang ini memiliki sisi keberuntungan. Ya, bisa saja dia beruntung untuk mendapatkan kamu. Oke, terkait itu semua kita akan cek lagi di saat aku merindukanmu dan suara hatinya dia yang paling dalam kepada kamu. Ada perasaan apa yang tertanam di dalam dirinya dia ya, sahabat kebahagiaan. Kita akan cek menggunakan kartu oracle-nya di sini. Kita akan cek bersama-sama. Oke, ada energi apa di sini? Ada rilis. Hal-hal yang berkaitan dari merilis perasaan, merilis emosional ini hadir di sini ya sahabat kebahagiaan. Memang butuh sekali proses yang cukup lama ya. Karena energi kamu dengan dia ini sebenarnya sama-sama berjuang. Di energi rilis ini tentang bagaimana hubungan kalian itu terus terjaga. Kalian berusaha untuk melepaskan. Kalian mencoba untuk mencari sebuah keberuntungan dari hubungan ini. Ini tergantung dari waktu. Semakin berusaha melawan, ini justru akan membahayakan ke dalam hubungan seperti ini ya sahabat kebahagiaan. Rilis itu melepaskan. Semakin melepaskan, dia akan ketarik terus energinya terhadap sahabat kebahagiaan. Mungkin ini juga terkait dari hukum law of attraction ya, hukum tarik menarik. Oke, ada growth.
ada sebuah peningkatan ya di hubungan kamu dengan dia ya. Melepaskan bukan berarti sahabat kebahagiaan ini kehilangan koneksinya bersama dia ya. Justru ada sebuah peningkatan di sini. Jika memang sahabat kebahagiaan sudah memiliki keputusannya masing-masing bahwa oke, aku ngejalin hubungan sama kamu, aku ikhlas dan aku pasrah dan aku serahkan sama Tuhan. Dan jika memang semesta tidak mengizinkan hubungan aku di sini, mungkin kita cukup berteman saja. Namun dari ranah pertemanan ini, aku meminta kepadamu, wahai sang kekasihku, bahwa kita terus ngejalin hubungan seperti ini saja. Kita terus menjalin sebuah ikatan yang cukup membahagiakan. Namun kita tahu bahwa kita punya komitmen yang berbeda. Alangkah baiknya, ayo aku sama kamu, kita jadi sahabatan saja. Ini mungkin jauh lebih baik ya sahabat kebahagiaan, ketimbang kalian terjebak di dalam kondisi yang tidak bisa mengambil sebuah keputusan apapun. Tapi kalau misalkan indikasinya si divine masculine ini memiliki minat yang cukup kuat dan keberhasilan yang cukup kuat di sini, maka dia akan bisa mendapatkan kamu meskipun sahabat kebahagiaan harus mengorbankan sesuatu di situ. Yaitu siapa? Pasangan dari divine feminine. Oke, selanjutnya ada kartu sleep di sini. Sleep ini mengindikasi tentang waktu untuk beristirahat ya. Hubungan kamu memang sejatinya hubungan yang cukup lama ya. Hubungan yang cukup lama, apalagi ini terkoneksi dari past life kamu yang cukup lama juga. Mungkin bukan hanya kamu saja merasakan ini di kehidupan yang sebelumnya, mungkin 50 tahun yang lalu, atau mungkin juga 70 tahun yang lalu dan lain sebagainya. Ini juga merasakan koneksi yang sama seperti ini. Dan mungkin saat ini adalah waktu yang tepat untuk sleep, untuk beristirahat. Atau sahabat kebahagiaan istilahnya adalah pause dulu hubungan kamu sama dia, berhentiin dulu, agar sahabat kebahagiaan itu nggak ngerasa kejebak terus sama hubungan ini. Bagaimana untuk mempause ini, mempause atau menghentikan hubungan kamu dengan dia? Cobalah untuk sahabat kebahagiaan untuk fokus kepada ranah tujuan kamu. Fokus kamu apa nih? Misalkan fokusnya kerja, ya coba fokus dulu sama kerjaan, fokus dulu apa kegiatan kamu di situ. Atau mungkin juga fokus kepada anak kamu dan lain sebagainya. Itu menjadi fokus kamu agar kamu itu tidak terlalu kepikiran sama dia. Hal yang membuat sahabat kebahagiaan terpikiran pada dia adalah ketika sahabat kebahagiaan tidak ada lagi aktivitas yang sifatnya adalah rutin. Atau mungkin juga banyak gabutnya ya. Kalau banyak gabutnya pasti ingat dia terus. Lebih baik sahabat kebahagiaan cobalah cari aktivitas yang bermakna ya, agar sahabat kebahagiaan ini bisa istirahat dulu di sini. Ini lebih menenangkan ya. Selanjutnya ada assessment ya sahabat kebahagiaan. Ini tentang sebuah pencapaian ketika sahabat kebahagiaan fokus kepada diri kamu, fokus kepada ranah hidup kamu atau aktivitas kamu. Ini justru akan menghentikan sementara perasaan rindu kamu. Kalau misalnya kamu sudah fokus ke hal ini mungkin akan sedikit mengurangi rasa cemas kamu terhadap sosoknya dia ya. Meskipun kamu tahu bahwa hubungan aku dengan dia ini susah sekali disatukan. Yang bisa menyatukan siapa? Tergantung dari si divine masculine-nya ini loh sahabat kebahagiaan. Feminim ini hanya menunggu dan berharap saja. Harapan itu selalu harus ada dinaungi oleh doa ya sahabat kebahagiaan. Karena achievement di sini ini justru tentang sebuah pencapaian loh. Kita cek ya. Melepaskan ada growth di sini, ada sebuah pertumbuhan. Dari melepaskan pertumbuhan diminta untuk beristirahat, sleep. Ketika beristirahat di sini, ternyata ada hal yang cukup bagus di sini yaitu tentang sebuah pencapaian. Pencapaian ini hasilnya dari harapan kamu terhadap hubungan ini. Kalau misalkan harapannya adalah kita bertemanan saja, berteman, bersahabat saja, ini bisa masuk. Tapi kuncinya satu, kalian harus ada kesepakatan. Oke. Bisa jadi bestie kok sahabat kebahagiaan si dia. Oke, ada gift. Gift itu adalah sebuah pencapaian dan juga hadiah ya. Ketika sahabat kebahagiaan mendapatkan sebuah pencapaian di sini, ternyata ada gift, ada hadiah. Hadiahnya adalah apa? Kepuasan. Kepuasan yang datangnya dari diri pribadi. Kepuasan yang datangnya dari bagaimana bentuk emosional kamu bisa menerima dia. Oke. Lalu selanjutnya ada energi apa lagi? Oke. Tentang kepuasan ini sahabat kebahagiaan, ternyata kartunya di sini adalah decide. Decide ini bisa mengindikasi tentang sebuah penipuan atau hal-hal yang sifatnya adalah toksik ya. Mungkin sahabat kebahagiaan harus bisa mewaspadai tentang hubungan ini ya. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan merasa dirugikan, banyak dirugikan, lebih baik stop aja. Lebih baik kamu memilih sleep di sini. Jangan terlalu istilahnya di-expose terus hubungan ini. Kalian push terus hubungan ini, push terus, jangan. Karena semakin di-push terus ini akan membuat kamu tuh hubungannya menjadi toxic sahabat kebahagiaan. Nah, kita bahas lagi di past life kemarin bahwa divine feminine ini justru secara materi itu banyak. Secara materi divine feminine itu banyak. Dan ini bisa mengindikasi bahwa divine feminine itu akan selalu
digerogoti dari ranah materinya. Namun kalian tahu hubungan kalian itu ada cinta di situ. Nah, toksiknya memang ada di situ. Untuk menghindari toksik ini, lebih baik sahabat kebahagiaan untuk kondisi saat ini sleep dulu, beristirahat dulu di sini. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi? Oke, kita bertemu di kartu Terra ya. Terra ini tentang simbol sebuah kekuatan yang datangnya itu dari apa yang terlihat. Sahabat kebahagiaan memang harus bisa melihat kenyataan di sini bahwa antara kamu dengan dia ini adalah hubungannya seperti apa. Apakah kalian ini direstui atau tidak? Harus bisa melihat lagi dari kenyataan. Kenyataannya memang pahit. Kalau misalkan pahit, kalian bisa berjuang sama-sama di situ, itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan tidak bisa berjuang satu sama lain, lebih baik sahabat kebahagiaan memilih untuk sleep di sini. Jangan terlalu istilahnya di-push hubungan ini. Kalau semakin di-push, ini justru akan menjadikan akan menjadikan hubungan kalian itu seperti toxic di sini. Karena kalian harus tahu, pahami dulu tentang kenyataan. Aku sama dia kenyataannya seperti apa. Musuh utama ketika seseorang itu ngejalin sebuah hubungan alternatif yaitu tentang sulit atau tidak mau menerima kenyataan. Dan inilah akan membuat seseorang itu ngerasa terjebak di dalam kondisi hubungan yang sangat rumit ini. Jadi analisa lagi. Apa yang harus kamu lakukan ketika di saat perasaan rindu itu muncul yang amat dalam? Cobalah lebih telaah lagi apakah dia bisa menghadirkan kenyataan untuk kamu atau tidak. Kalau misalnya tidak bisa menghadirkan kenyataan, lebih baik sleep dulu di sini. Karena segala sesuatunya ini akan ada attachment dan juga ada gift, yaitu tentang sebuah kepuasan dari diri sahabat kebahagiaan. Jadi memang hubungan ini sangat erat sekali di past life ya sahabat kebahagiaan, dan ini sangat menyusahkan sekali bahwa kamu dengan dia akan selalu terkoneksi. Kalau misalnya kalian nggak tahu harus apa yang harus aku lakukan, ya udah nikmatin saja, nikmatin aja di situ, nggak usah terlalu dibikin pusing dan lain sebagainya. Biarlah waktu yang akan menjawab, waktu yang akan merubah kehidupan kamu bersama dia. Oke, terkait itu semua ada zodiak apa saja yang hadir di pembacaan Kevin di sini. Kita cek bersama-sama ya sahabat kebahagiaan. Yang pertama di sini ada kartu Three of Swords, ini masuk ke energinya Libra. Ada kartu Queen of Pentacle. Untuk energi kartu Queen of Pentacle di sini masuk ke energinya Capricorn ya. Capricorn dekan pertama, dekan kedua. Transisinya adalah energinya si Sagittarius sebagai Sagittarius dekan ketiga. Lalu kita bertemu di kartu Queen of One. Untuk energi kartu Queen of One ini adalah energinya Aries ya. Aries terkuatnya adalah Aries dekan pertama, dekan kedua. Transisinya adalah Pisces sebagai Pisces dekan ketiga. Lalu kita bertemu di kartu King of Swords. King of Swords ini masuk ke energinya Aquarius. Ada kartu 10 pedang, ini masuk ke energinya Gemini. Ada kartu Knight of Cup. Oke, untuk energi kartu Knight of Cup yang Kevin lihat di sini adalah elemen air ya. Terkuatnya itu masuk ke energinya Pisces. Pisces terkuatnya itu adalah Pisces dekan pertama, Pisces dekan kedua. Transisinya adalah Aquarius sebagai Aquarius dekan ketiga. Lalu ada kartu The High Priestess. The High Priestess ini masuk ke energinya si Cancer. Ada kartu Four of Pentacle, ini masuk ke energinya Capricorn. Oke, ada kartu 4 Wands atau 4 tongkat, ini masuk ke energinya Aries. Dan ada kartu The Wheel of Fortune, ini masuk ke energinya Sagittarius. Jadi bisa kita lihat ya, untuk energi paling kuat di sini, ini masuk ke energinya si Libra yang terkoneksi. Libra hadir di sini. Lalu kemudian yang terkuatnya juga di sini masuk ke energinya si Pisces. Menduduki posisi berikutnya adalah Pisces paling kuat di sini. Lalu posisi selanjutnya yang paling kuat lagi, ini justru masuk ke elemen udara nih. Nggak tahu ini energinya masuk paling banyak itu elemen udara. Dan menduduki posisi selanjutnya adalah Aquarius dari beberapa zodiak di sini. Lalu untuk elemen apinya ini masuk ke energinya si Sagittarius. Oke, sebagai simbol dari pergerakan dan juga keberuntungannya. Ini beberapa zodiak. Selain dari zodiak kartu tarotnya, zodiak yang paling kuat di sini meliputi Libra, Pisces, Aquarius, dan Sagittarius. Kita cek dari inisial namanya. Ada inisial nama apa yang hadir di pembacaan kita kali ini? Untuk inisial namanya, oke. Inisial nama. Yang pertama di sini ada huruf V untuk Viera. Lalu ada huruf X untuk Christmas. Selanjutnya di sini ada huruf E untuk Eropa, ada huruf Z untuk Zero. Selanjutnya di sini ada huruf R untuk Romeo. Lalu di sini ada huruf M untuk Mama, ada huruf P untuk Papa. Selanjutnya di sini ada huruf D untuk Delta.
Selanjutnya ada huruf W untuk woman. Lalu ada huruf F untuk Fanta. Ada huruf H untuk hotel, dan yang terakhir di sini ada huruf K untuk Korea. Ini beberapa inisial nama yang energinya paling kuat untuk tema kita hari ini. Dan mungkin seperti itu aja untuk tema kita pertanda cinta bagian ke-7. Mungkin nanti ada energi apa lagi di pertanda cinta bagian ke-8. Mudah-mudahan cerita ini akan terus selalu berkesinambungan dan sahabat kebahagiaan akan tahu tentang makna hubungan antara diri kamu bersama dia. Mungkin seperti itu aja ya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa.